Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bagi para penghobi berkebun, tentu teman-teman menanam tanaman sendiri ini akan memberikan kepuasan tersendiri, baik itu tanaman hias maupun tanaman buah ataupun tanaman sayur-sayuran. Nah, mungkin bagi teman-teman pernah merasa bingung kenapa tanaman yang teman-teman tanam itu menjadi kerdil atau pertumbuhannya itu kecil dibandingkan tanaman pada umumnya. Lalu apa saja sih yang membuat tanaman kita itu tumbuh kerdil? Nah, di sini di Taman Inspirasi akan membahas tentang beberapa penyebab yang membuat pertumbuhan tanaman itu terhambat atau kerdil, serta bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, kekurangan sinar matahari. Bila tanaman kekurangan sinar matahari, tentunya tanaman akan mengalami masalah. Dan salah satunya adalah pertumbuhannya itu lambat. Nah, oleh karena itu, penting bagi teman-teman untuk memindahkan tanaman agar terkena sinar matahari. Namun, yang perlu diperhatikan juga jenis tanaman yang kita punya. Nah, apakah tanaman yang kita tanam itu membutuhkan sinar matahari langsung atau sinar matahari teduh. Jadi di sini kita harus menyesuaikan kebutuhan sinar matahari ini sesuai dengan jenis tanamannya. Dan yang kedua adalah kekurangan air. Pertumbuhan yang terhambat bisa jadi disebabkan karena penyiraman yang kurang tepat ya. Biasanya kekurangan air ini adalah penyebab yang secara umum itu tanaman menjadi kesulitan tumbuh. Karena fungsi air itu sama seperti matahari ya, yang di sini berperan dalam pertumbuhan tanaman. Namun, teman-teman jangan sampai tanaman kita juga tidak boleh kelebihan air. Karena ada beberapa jenis tanaman yang tidak bisa tumbuh subur di dalam air yang menggenang. Oleh karena itu, kita harus memiliki jadwal penyiraman ya untuk mengecek kondisi tanah sebelum menyirami. Kira-kira media tanamnya ini memang perlu disiram atau tidak ya. Jadi kita harus memastikan setiap hari. Memang pada umumnya kalau jenis tanaman sayuran, kemudian buah-buahan itu pada umumnya itu bagus disiram 2 kali ya, pagi dan sore. Yang ketiga, ketidakseimbangan nutrisi. Dan pada dasarnya semua jenis tanaman itu akan tumbuh dengan baik bila mendapatkan unsur hara yang cukup di dalam tanah. Di sini tanaman membutuhkan unsur hara yang lengkap agar tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang berkualitas. Oleh karena itu pemberian pupuk perlu disesuaikan dengan kondisi tanah ya. Di sini unsur hara yang diperlukan untuk tanaman itu jelas baik unsur hara mikro maupun makro itu pemberiannya harus seimbang. Jadi tanamannya bisa tumbuh dengan bagus. Yang keempat adalah serangan hama dan penyakit. Dan sudah bukan hal yang baru lagi bagi kita ya pecinta tanaman bahwa serangan hama dan penyakit ini seringkali menyebabkan tanaman kerdil. Pada tingkat keparahan infeksi tertentu, serangga ataupun hama ini dapat merusak tanaman sehingga tanaman itu jadi pertumbuhannya lambat ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki tanaman yang sudah terlanjur parah itu penyakitnya ya, lebih baik itu tanamannya itu harus dibuang jauh-jauh ya, kemudian dilakukan sanitasi secara rutin agar hama dan penyakit ini tidak menyebar ke tanaman yang lain. Jadi penting bagi kita untuk sering-sering mengontrol tanaman ya. Di sini untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit lebih meluas. Karena jika teman-teman memiliki banyak tanaman dan salah satu atau beberapa tanaman itu sudah terlanjur terkena hama dan penyakit ya, dia kalau tidak segera atasi penyakitnya ini sudah pasti nanti tanaman yang sehat pun juga akan tertular oleh hama dan penyakit. Salah satu contohnya hama yang menyebabkan tanaman itu kerdil misalnya itu kutu-kutuan yang menyerang cabai itu ya.
dia bisa menyebabkan tanaman cabai kita itu menjadi kerdil ya. Yang kelima, suhu udara yang tidak sesuai. Selain faktor yang sudah disebutkan tadi ya, suhu udara pada tempat di mana tanaman tersebut itu tumbuh juga akan mempengaruhi pertumbuhannya. Jadi suhu yang tidak sesuai itu dapat membuat tanaman kita menjadi kerdil. Misalnya, meskipun tanaman kita itu ditanam pada daerah terbuka supaya tanaman bisa memperoleh sinar matahari secara optimal. Namun, bila suhu udara pada tempat tersebut ya di lingkungannya itu terlalu panas, juga akan membuat pertumbuhannya terganggu dan menjadi kerdil. Dan untuk sebab tanaman itu menjadi kerdil, yang keenam adalah, nah kalau yang ini yang terakhir ini teman-teman tidak perlu khawatir kenapa tanamannya kok bisa kerdil seperti itu ya, karena di sini ini tanaman itu memang aslinya itu kerdil. Nah karena ya di zaman yang sudah modern ini banyak para ilmuwan yang sudah berhasil mengembangkan spesies tanaman yang lebih kerdil ya dari aslinya agar memudahkan petani itu dalam memanen ya. Jadi di sini memang tanaman itu dibuat kerdil. Nah, seperti itu. Seperti misalnya yang sudah ada ya, sudah berhasil seperti itu. Itu seperti pohon pepaya, jeruk, jambu biji, seperti itu sudah banyak ya. Ini yang sudah sukses direkayasa tanamannya itu menjadi kerdil, namun bisa menghasilkan buah yang maksimal, sehingga di sini para petani itu lebih mudah dalam perawatan dan pemanenannya. Namun di sini tanaman yang memang asli kerdil ini tumbuh dengan sehat, bagus dan subur ya. Jadi perkembangannya itu tanpa masalah. Nah teman-teman, itu tadi adalah beberapa sebab mengapa tanaman kita itu kerdil ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman ya, mengapa tanamannya itu banyak yang kerdil dan bagaimana cara mengatasinya, mungkin teman-teman juga memiliki pengalaman yang berbeda cara mengatasinya dan permasalahan penyebabnya. Nah teman-teman bisa share di kolom komentar supaya kita bisa saling sama-sama berbagi dan belajar dengan teman-teman yang lain ya. Karena terkadang permasalahan yang muncul itu masing-masing dari kita itu berbeda dan cara mengatasinya juga berbeda-beda ya. Karena memang mungkin disesuaikan dengan jenis tanaman, tempat ataupun pengalaman-pengalaman yang lain. Nah teman-teman, semoga sajian tadi bermanfaat. Kami mohon maaf ya jika dalam tutur kata ataupun penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.